Dan ini yang aku nggak habis pikir lur, dan kesel juga dengernya sih. Mereka ini itu sempat-sempatnya memperkosa Ayu lagi yang sudah tidak bernyawa secara bergantian. Aduh, ya Allah. Bener-bener udah gila mereka semua ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lur, balik lagi di channel saya Lut Harel. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kasus pembunuhan yang sangat tragis sekaligus membuat miris. Karena korban dan pelakunya ini semuanya di bawah umur atau masih bocil-bocil semua. Kasus ini sempat viral di media sosial dengan judul pembunuhan gadis penjual balon di Palembang. Kejadian ini berawal dari penemuan jasad seorang gadis remaja dengan mengenakan jersey bola warna biru dengan posisi celana yang agak ketarik ke bawah, yang ternyata tanpa menggunakan celana dalam. Jasad ini tergeletak di kuburan Cina Tanah Kerikil, Palembang, Sumatera Selatan pada Minggu 1 September 2024. Setelah diotopsi, dapat diidentifikasi jika jasad itu adalah Ayu Andriani, gadis remaja berusia 13 tahun. Tim forensik memastikan jika Ayu ini menjadi korban pembunuhan, karena terdapat bekas luka hantaman benda tumpul di leher, dari hidungnya juga mengeluarkan darah, yang disebabkan karena kehabisan oksigen. Dan tak butuh waktu lama, 2 hari setelah penemuan jasad Ayu, tim kepolisian menangkap 4 tersangka yang diduga adalah pelaku dari pembunuhan Ayu Andriani. Yang mencengangkannya, keempat pelaku ini semuanya masih remaja, bahkan 3 diantaranya usianya di bawah 15 tahun. Ini yang membuat kasus ini begitu miris lur. Bisa-bisanya loh bocil-bocil ini sampai menghabisi nyawa orang lain. Dari penangkapan ini pula dapat terungkap kalau sebelum Ayu dibunuh, dia sempat diperkosa dulu secara bergilir. Setelah sebelumnya dihantam menggunakan benda tumpul di bagian lehernya. Karena posisinya dibekap menggunakan tangan, Ayu pun akhirnya tewas kehabisan oksigen. Dan yang gilanya lagi, menurut pengakuan para pelaku, mereka sempat memperkosa Ayu lagi meski dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Jadi, dasar bocah-bocah laknat ini. Bagaimana perlakuan hukum untuk dapat mengadili para bocah-bocah di bawah umur ini? Dan apa sebenarnya motif dari mereka ini? Nanti kita akan bahas. Tapi seperti biasa sebelumnya aku akan bahas latar belakang korban dulu. Cus. Ayu Andriani adalah seorang gadis remaja berusia 13 tahun yang duduk di bangku kelas 2 SMP. Dia adalah anak kedua dari Syafruddin, seorang pekerja serabutan dari istri pertamanya. Jadi orang tuanya Ayu ini berpisah saat Ayu masih berusia 7 bulan. Saat berpisah dengan istri pertamanya, Syafruddin memutuskan untuk masing-masing membawa satu anaknya. Nah, si Ayu inilah yang ikut ayahnya, sementara kakaknya ikut dengan ibu kandungnya. Sementara itu, ayahnya menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Winarti. Dan Ayu pun tumbuh dalam bimbingan ibu sambungnya ini. Ayu sendiri dikenal sebagai anak yang sangat rajin. Dia punya semangat tinggi untuk bersekolah. Saat di rumah, dia juga rajin membantu pekerjaan rumah ibunya, dari mencuci piring, pakaian, dan beres-beres rumah. Maklum saja, ibu sambungnya ini bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang berangkat pagi dan pulang siang. Jadi tugas beres-beres rumah menjadi tugasnya Ayu. Selain itu, dia juga anak yang sangat paham akan kondisi perekonomian orang tuanya. Jadi pernah nih suatu saat dia pengen beli handphone, tapi karena dia sadar orang tuanya belum mampu membelikannya. Selain itu karena dia juga tak mau membebani pikiran orang tuanya, akhirnya dia pun meminta izin kepada ayahnya untuk berjualan balon. Jadi anak ini benar-benar prihatin banget lur. Punya keinginan tapi mau untuk berusaha sendiri, gak ingin membebani orang tua. Karena memang kondisi perekonomian yang tidak memungkinkan untuk membeli handphone, tapi di sisi lain tak ingin mengecewakan keinginan anaknya. Terpaksa sang ayah pun mengizinkannya walaupun sebenarnya terasa berat. Saat itu ayahnya hanya memberi nasihat kalau Ayu harus pandai-pandai mengatur waktu, jangan sampai jualannya ini mengganggu sekolahnya. Ayu pun hanya mengiyakannya. Dan mulai saat itulah Ayu berjualan balon setiap sepulang sekolah. Setiap ada keramaian, Ayu pun singgah untuk menjajakan jualannya yang berupa balon. Hari demi hari pun dia lewati dengan penuh perjuangan, sembari mengumpulkan pundi-pundi hasil jualannya untuk membeli handphone. Namun naas, di saat bocah 13 tahun ini berusaha susah payah untuk mencapai keinginannya, nasib tragis pun menimpa gadis belia ini. Ayu ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi yang sangat mengenaskan di sebuah kuburan Cina pada 1 September 2024. Diceritakan dari sebulan sebelum kejadian naas ini terjadi, Ayu ini tinggal bersama Uwak atau Bude dan padeknya.
Ayu disuruh merawat sang bude yang sedang terkena sakit stroke. Jadi si Ayu ini disuruh untuk tinggal bersama budenya untuk bantu-bantu pekerjaan rumah serta merawat sang bude yang memang sedang sakit keras. Tapi dia juga tetap sesekali pulang ke rumah untuk melakukan pekerjaan rumah juga karena kan ibu sambungnya kerja. Jadi Ayu juga yang harus mengurus pekerjaan rumah. Nah, pada Minggu tanggal 1 September 2024, saat itu Ayu pulang dari rumah budenya ke rumahnya sendiri untuk melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu, nyuci piring, nyuci baju, beres-beres rumah lah pokoknya. Pada jam 12 siang, Winarti ibu sambungnya Ayu pun pulang ke rumah. Tapi saat itu Ayu tidak seperti biasanya. Dia tidak mengucapkan satu patah kata pun kepada ibu sambungnya ini. Bahkan ketika dia mau keluar rumah, dia pun tidak izin dulu. Padahal biasanya dia selalu izin ketika akan keluar rumah. Saat itu Ayu keluar menggunakan pakaian jersey bola warna biru. Dan saat itulah Winarti terakhir melihat Ayu Andriani. Hingga pada pukul 3 sore, warga dihebohkan dengan penemuan jasad seorang gadis remaja yang tergeletak di area kuburan Cina Tanah Kerikil. Jasad ini adalah seorang gadis remaja dengan menggunakan jersey bola warna biru, dengan bagian celananya yang punten sedikit melorot, seperti bekas tindak kekerasan seksual, dan berita ini pun langsung heboh. Pada awalnya tidak ada yang tahu siapa jasad gadis tersebut, karena posisi wajahnya yang tertutup dengan rambut, dan warga pun tidak berani membuka rambut jasad tersebut sebelum polisi datang. Diduga jasad tersebut adalah korban pembunuhan. Hingga akhirnya polisi pun datang untuk melakukan evakuasi serta olah TKP. Tapi di saat polisi sedang melakukan evakuasi, salah satu warga merangsek untuk mendekati jasad tersebut. Polisi sempat menghadang warga ini, tapi warga ini berdalih kalau dia ingin memastikan siapa jasad tersebut. Karena dia mengaku paham dengan pakaian yang dikenakan jasad tersebut, yaitu jersey bola warna biru. Saya tahu pakaian ini, apa mungkin jasad itu adalah Ayu ya? Penasaran aku. Aku harus memastikannya dengan melihat wajahnya. Setelah mengaku kenal dengan jasad tersebut, polisi pun mengizinkannya untuk melihat wajah dari jasad tersebut. Dan setelah rambut yang menutupi wajah jasad itu dibuka, seketika itu pun dia kaget dan histeris. Ternyata benar, dia adalah Ayu keponakanku. Dia pun segera bergegas pulang untuk ngabarin berita ini ke sepupunya Winarti, ibu sambung Ayu. Dan saat Winarti serta Udin tahu kabar tersebut, mereka berdua pun tak kuasa menahan tangis. Sedih banget pastinya ya lur. Apalagi diduga Ayu menjadi korban pembunuhan serta pemerkosaan. Bahkan sang ayah benar-benar terpukul atas kematian Ayu ini. Gak bisa bayangin lur, ayah mana yang bisa kuat melihat anaknya diperlakukan seperti itu. Sementara itu jasad Ayu dibawa ke rumah sakit Bayangkara oleh polisi untuk dilakukan otopsi guna keperluan pengungkapan kasus ini. Dari hasil otopsi, dokter tim forensik Muhammad Hasan menemukan fakta kalau penyebab korban meninggal dikarenakan kekurangan oksigen. Sementara itu di leher bagian dalam ditemukan luka seperti hantaman benda tumpul, yang memastikan kalau Ayu adalah korban pembunuhan. Bagian tubuh Ayu juga dilakukan swab seperti di bagian intimnya guna keperluan penyelidikan polisi, dan memang diketahui kalau memang ada kekerasan seksual. Hal tersebut sesuai dengan fakta saat ditemukan jasad Ayu ini, di mana Ayu ditemukan dengan celana yang agak turun, serta tidak menggunakan celana dalam. Dengan hasil dari otopsi tersebut, polisi segera melacak para pelaku, dan akhirnya polisi pun dapat mengantongi nama-nama mereka. Pasca kematian Ayu, polisi segera memeriksa 5 orang saksi untuk menyelidiki kasus ini. Keterangan mereka pun polisi kantongi. Sementara itu setelah diotopsi, jasad Ayu dikembalikan ke keluarga untuk dimakamkan. Barulah setelah 2 hari kematian Ayu, tepatnya pada hari Selasa 3 September 2024, polisi mengkonfirmasi telah menangkap para tersangka yang berjumlah 4 orang. Pembunuhan ini dapat terungkap setelah ada seorang saksi yang melaporkan kepada polisi. Dan publik seolah dibikin kaget sekaligus geram karena 4 pelaku ini ternyata itu masih bocil-bocil lur. Bahkan 3 diantaranya itu masih berusia di bawah 15 tahun. Aduh, bocil FF nih kayaknya ya. Adapun identitas mereka yaitu Imam Satrio 16 tahun, M. Zaid Al-Fiqi 13 tahun, Nail Syam Afzal 12 tahun, dan Agan Septiano 12 tahun. Bahkan mereka pun diinterogasi secara intensif oleh polisi. Dan dari pengakuan mereka, dapat diketahui kronologi sebenarnya dari kejadian tragis tersebut. Jadi begini kejadian yang sebenarnya lur. Salah satu tersangka, yaitu Imam Satrio, mengaku baru kenal Ayu selama 2 minggu. Dia kenal Ayu dikenalkan oleh temannya yang juga merupakan teman Ayu. Kita sebut saja dia si Mawar lah. Jadi istilahnya dia itu dicomblangin, tapi mereka ini belum pernah ketemu.
Nah, pada tanggal 1 September itulah rencananya mereka mau ditemukan oleh si Mawar ini. Yang saat itu kebetulan ada acara kuda kepang di desa Pipareja, dan Mawar pun menemukan Ayu dengan Imam. Mereka di situ pun saling tegur sapa dan lanjut ngobrol-ngobrol lebih jauh, sampai mereka pun semakin terbawa suasana, hingga Imam mengajak Ayu ke krematorium Sampurana yang berada di kawasan kuburan Cina. Dan disinilah dengan tiba-tiba Imam membekap wajah Ayu, lalu 3 orang lainnya langsung memegangi tangan, kaki, serta tubuh Ayu. Ayu yang berusaha melawan sempat dihantam menggunakan benda tumpul di bagian lehernya oleh salah satu pelaku. Karena kalah tenaga, Ayu pun melemah, dan mulailah perbuatan tak senonoh mereka lakukan. Mereka melucuti celana Ayu, kemudian Imam mulai merudal paksa Ayu. Setelah Imam selesai, 3 anak lainnya juga melakukannya secara bergiliran. Jadi benar-benar parah ini lur, benar-benar udah bobrok mental mereka. Bocah seusia mereka berani melakukan tindakan di luar batas loh. Duh, habis pikir ya. Ayu pun di sini sudah tidak berdaya lagi. Karena kehabisan oksigen akibat dibekap dengan sangat kencang, Ayu pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Aduh, Ayu. Menurut pengakuan Imam, sebenarnya mereka ini tidak bermaksud sampai membunuh Ayu. Mereka hanya berniat untuk melakukan pemerkosaan. Tapi karena tindakan mereka terlalu keras dan ternyata Ayu juga punya riwayat sakit pernafasan yaitu asma, Ayu pun akhirnya tewas. Saat itu salah satu dari mereka akhirnya menyadari kalau Ayu ini sudah tewas, dan panikan mereka pun sempat kebingungan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Gimana ini? Kok si Ayu ternyata mati ya? Bingungkan mereka di situ. Berbagai cara pun mereka lakukan, sampai sempat membakar celana dalam Ayu untuk menghilangkan barang bukti. Nah, inilah kenapa jasad Ayu saat ditemukan tanpa menggunakan celana dalam. Tapi ya tetap saja ya, karena mereka ini juga masih bocil-bocil semua, jadi tindakannya ya bisa dibilang konyol. Mereka ini akhirnya memutuskan untuk membuang jasad Ayu di semak-semak, tapi masih wilayah area kuburan Cina. Jadi tempat pembunuhan dengan tempat pembuangan jasad Ayu ini nggak begitu jauh lur, hanya sekitar beberapa ratus meter saja. Dan asal kalian tahu, mereka ini memindahkan Ayu dengan cara membopong tubuh Ayu secara bersamaan. Jadi bener gila ini bocil-bocil ya. Cuman herannya kok nggak ada orang yang lihat mereka ya. Padahal kan siang-siang. Bahkan setelah sampai ke tempat yang dirasa mereka aman, yaitu di semak-semak, dibuanglah tubuh Ayu di situ. Dan ini yang aku nggak habis pikir lur, dan kesel juga dengernya sih. Mereka ini itu sempat-sempatnya memperkosa Ayu lagi, yang sudah tidak bernyawa secara bergantian. Aduh, ya Allah. Bener-bener udah gila mereka semua ini kan. Virus apa yang sudah meracuni mental mereka ini ya? Aduh, bocil. Setelah jasad Ayu dibuang, mereka pun kembali menonton pagelaran kuda kepang dengan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan dengan bangganya, si otak pelaku yaitu Imam sempat merasa bangga sudah memperkosa dan membunuh Ayu. Hal ini diungkapkan oleh salah satu saksi yang merupakan teman Imam sendiri. Jadi benar-benar bocah edan lur, sudah melakukan kejahatan, niat menyembunyikan kejahatannya dengan menghilangkan barang bukti, tapi malah cerita-cerita ke teman-teman lainnya dengan merasa bangga. Dan benar saja, saksi tersebutlah yang ikut membantu polisi mengungkap kasus ini. Untuk motif pelaku, mereka semua ini terutama si otak pelaku yaitu Imam, ingin menyalurkan nafsu birahinya ke lawan jenis secara langsung. Jadi mereka punya keinginan seperti orang dewasa tersebut dikarenakan kecanduan melihat video porno. Sesuai dengan fakta, di handphone Imam sendiri ternyata ditemukan beberapa video porno yang biasa Imam tonton. Jadi sungguh miris sekali ya lur. Akibat sering nonton video dewasa, mental mereka berempat teracuni hingga sampai punya keinginan untuk melakukan tindak yang melanggar hukum. Aduh, parah. Karena perbuatannya, para pelaku ini disangkakan dengan tindakan penganiayaan terhadap anak dan persetubuhan serta pencabulan terhadap anak, yakni pasal 76C dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun dan denda 3 miliar rupiah. Namun karena 3 di antara pelaku ini masih di bawah 15 tahun, mereka ini tidak ditahan melainkan hanya direhabilitasi. Hal tersebutlah yang membuat keluarga korban ini sangat kecewa lur. Karena pelaku juga melakukan tindakan kejahatan kepada anak di bawah umur juga kan. Sehingga pihak keluarga menganggap para bocil-bocil ini bertindak tak sesuai dengan umurnya. Pihak keluarga pun hanya berharap para pelaku ini harus diadili tanpa melihat usianya, sehingga dapat dihukum dengan adil. Ya wajar lah, keluarga mana sih yang terima anggota keluarganya diperlakukan seperti itu. Kita doakan saja supaya ada solusi yang seadil-adilnya dalam kasus ini. Semoga almarhum Ayu Andriani ditempatkan di tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke lur, begitulah cerita kasus pembunuhan gadis penjual balon. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.